Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Saiful Zain Musbihinal Fitrah MPD. Saya dosen pendidikan guru sekolah dasar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Video ini dibuat sebagai persyaratan untuk mengikuti Serdos di tahun 2025. Pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Keahlian mengajar saya adalah pada bidang pengembangan profesi pendidik. Pada semester genap ini, salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah profesi pendidik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib mahasiswa pada semester 2 dengan bobot 2 SKS. Proses pembelajaran menerapkan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pembelajaran dilakukan secara blended dengan mengkombinasikan pembelajaran secara luring di kelas gitu langsung dan daring melalui LMS ya, Learning Management System yang disediakan oleh universitas. Dan juga melalui Zoom atau video conference. Mata kuliah profesi pendidik ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman agar mahasiswa dapat menelaah pengetahuan tentang kinerja guru dan pengembangan karir secara komprehensif, terukur, mandiri, dan bertanggung jawab, dan tentunya diharapkan dapat diaplikasikan pada proses kehidupan sehari-hari. Adapun CPMK dari mata kuliah ini adalah CPMK 1. Mahasiswa dapat menganalisis konsep dasar profesi pendidik melalui kegiatan diskusi dan penyampaian informasi yang berhubungan dengan konsep dasar profesi pendidik, hakikat secara mandiri dan terukur. CPMK 2, mahasiswa dapat menelaah pengetahuan tentang kompetensi keprofesionalan guru ya, dan pengembangan karir secara komprehensif. Yang CPMK ketiga, mahasiswa dapat menganalisis konsep guru profesional secara bermutu sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang didasari sikap tanggung jawab dan saling kerjasama. Kemudian CPMK yang keempat yaitu mahasiswa dapat memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan isu profesi dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Berikut ini adalah video pengajaran mata kuliah profesi pendidik dengan topik pembelajaran kinerja guru dan pengembangan karir. Nah, ini merupakan topik di pertemuan ke-9 dengan CPMK 2 dan sub CPMK 5. Capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami tentang kinerja guru dan pengembangan karir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du.
Marilah kita awali pertemuan perkuliahan di pertemuan keberapa ya kita? Pertemuan 9 ya. Setelah kemarin Anda UTS ya. Gimana UTS-nya? Lancar ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti hasilnya sesuai dengan yang Anda harapkan ya. Oke. Salawat serta salam tidak lupa marilah kita curah limpahkan ke junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita mengawali ya perkuliahan seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya, karena berdoa itu merupakan suatu bagian yang penting ya untuk supaya dalam kegiatan keseharian kita bisa berjalan dengan baik ya. Berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Baik, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas terkait dengan 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru ya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, mungkin siapa yang masih ingat ya? 4 kompetensi guru itu apa saja? Coba siapa Saya, yang Pak. menjawab? Ya, baik, Rizky. 4 kompetensi guru itu ada 4, Pak. Yang pertama kompetensi pedagogik, Ya, sosial, ya, pribadi, ya, sama profesional. profesional. Oke. Yang pertama itu kompetensi pedagogik, Ya, kompetensi guru cara mengajar, Pak. ya, Contohnya gimana cara guru membuat soal, ya, mengajar kepada murid, dan ya, lain-lainnya. Kalau kompetensi sosial itu bagaimana cara guru berkomunikasi kepada sesama guru, ya, orang tua murid, maupun siswa. ya, Kalau kompetensi profesional itu ya. kompetensi guru mengatur emosinya. Misalkan gurunya ini lagi marah, tapi pas masuk kelas dia mengatur emosinya supaya kelas berjalan dengan Terkait lancar. dengan profesi dia ya, Iya, tentang profesional. kinerja dan sebagainya. Terus kompetensi pribadi ini kompetensi sikap-sikap yang harus dimiliki oleh guru, Pak. Kayak Ya, jujur, ya, terus disiplin, ya, juga ramah, gitu, Pak. ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, ya. Jadi betul tadi apa yang disampaikan oleh Rizky bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ya, guru tentang guru dan dosen, yaitu 4 kompetensi, mulai dari kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kemudian kompetensi sosial ya, kemudian kompetensi kepribadian. Baik, hari ini ya materi yang akan kita bahas yaitu tentang kinerja guru ya. Gimana, terlihat? Lihat ya. Baik. Nah, kinerja guru ya. Kenapa Anda harus mempelajari tentang kinerja guru? Hari ini kita akan sama-sama bahas ya, karena di sini notabene Anda akan nantinya menjadi seorang guru ya. Jadi ini calon-calon guru. Next. Nah, apa itu kinerja guru ya? Kinerja guru adalah hasil kerja atau pencapaian yang ditunjukkan oleh seorang guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, dan penilai peserta didik. Ya. Nah, di sini dalam definisi ini ada benang merahnya atau ada kata kuncinya ya, supaya Anda ingat
Anda tahu bahwa dalam proses profesi pendidik, ya, peran Anda nanti sebagai seorang guru, Anda itu harus mengetahui tentang kinerja guru. Bukan hanya mengetahui, tapi juga harus paham, gitu ya. Pertama, di sini ada kata kuncinya, yaitu kinerja guru adalah hasil kerja, ya. Hasil kerja bisa berupa apa saja, bisa berupa penilaian, ya, administrasi yang guru buat, gitu ya, mulai dari administrasi sampai evaluasi pembelajaran hasil Anda mengajar seperti apa. Nah, ya, hasil kerja, ya. Jadi kinerja itu perlu Anda garis bawahi adalah hasil kerja atau capaian yang ditunjukkan oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya, ya. Yang tadi mendidik. Nah, tidak hanya mendidik, ingat, tidak hanya mendidik. Jadi Anda itu ketika sudah menjadi seorang guru tidak hanya mendidik atau tidak hanya memberikan informasi, tidak hanya memberikan pesan saja kepada peserta didik, tapi Anda juga harus membimbing, melatih, mengajar sudah pasti, ya, melatih, dan memberikan penilaian tadi, ya. Next, dalam komponen kinerja guru itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi, ya. Ini sudah disesuaikan dengan kondisi saat ini, di mana kondisi saat ini, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang, ya. Jadi Anda harus adaptif. Apa itu adaptif? Ya, mampu beradaptasi. Gitu. Apalagi Anda saat ini Anda memang sudah warga digital, ya, bukan imigran digital. Anda lahir itu sudah ada teknologi, gitu ya. Jadi otomatis Anda harus bisa menyesuaikan diri, gitu ya. Jangan tanya nanti kemampuan Anda dalam menguasai teknologi itu pasti harus lebih dari angkatan Bapak, gitu ya. Oke, pertama, peran teknologi dalam meningkatkan kinerja guru, ya. Yang kedua, pengembangan profesional berkelanjutan untuk guru, kemudian keterlibatan siswa dan dampak terhadap kinerja guru. Yang keempat, pengaruh lingkungan kerja terhadap guru. Nah, di sini tadi Bapak akan bahas dulu tentang peran teknologi. Hari ini atau saat ini, ya, berkaitan dengan kurikulum deep learning, ya, atau saat ini segala sesuatu yang kita lakukan harus berdampak, begitu ya. Nah, itu suka tidak suka guru itu harus segala sesuatu melibatkan teknologi. Bahkan penilaian untuk kinerja guru sudah e-kinerja namanya. Ya, berarti kalau e-kinerja elektronik, ya, kinerja. Segala sesuatu yang tadi hasil kerja Anda baik dalam pengajaran, kemudian mendidik, ya, melatih dan sebagainya, itu Anda laporkan dalam bentuk digital. Gitu, ya. Oke. Nah, ini, ya. Anda bisa baca teknologi tidak hanya mempermudah, ya, tetapi juga memberdayakan guru. Teknologi pendidikan menurut EdTech mengacu pada penggunaan alat digital, platform, dan sistem untuk mendukung proses pembelajaran. Menurut UNESCO 2021, teknologi tidak hanya mempermudah pengajaran, tapi juga memberdayakan guru melalui akses ke sumber daya global, ya. Nah, artinya teknologi ini memang ada positif dan
negatif, gitu ya. Bagaimana kita sebagai manusia harus bisa menggunakannya, gitu kan. Nah, sekarang contoh handphone, ya, itu manfaatnya apa saja? Untuk berkomunikasi, ya. Kemudian untuk apa lagi? Cari informasi. Kemudian untuk apa lagi? Untuk menyimpan data, bisa nggak? Oke ya. Ada dampak negatifnya nggak? Ada. Ya, apa saja dampak negatifnya? Kecanduan. Ya, kemudian? Hah? Penurunan kognitif. Kemudian apa lagi? Kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang hoax, yang belum tentu kebenarannya. Nah, kira-kira menurut Anda semua, kita bisa mencegah nggak akan perkembangan dari teknologi? Tidak bisa kan? Karena mau bagaimanapun teknologi itu akan terus berkembang, gitu ya. Sehingga ya kita sebagai manusia atau Anda sebagai calon guru harus bisa meminimalisir dampak dari teknologi. Makanya selain Anda harus bisa menggunakan teknologi, juga Anda harus bisa meminimalisir perkembangan dari teknologi itu sendiri. Mana yang baik, mana yang buruk harus bisa Anda pisahkan. Walaupun memang sangat bermanfaat tadi, ya, sangat-sangat bermanfaat gitu ya untuk sumber belajar. Kita bisa mengakses informasi secara global. Kita tidak harus tuh datang ke Cina, kita tidak harus datang ke Timur Tengah untuk bisa melihat informasi yang ada di sana. Ya. Nah, ini kenapa Anda perlu menguasai atau meminimalisir dampak dari teknologi itu sendiri? Karena di sini Anda sebagai ujung tombak, ya. Anda itu notabene akan menjadi seorang guru. Gurunya itu di tingkat sekolah dasar, ya. Di mana tingkat sekolah dasar adalah tahapan awal, ya, untuk siswa, ya, dia beranjak ke jenjang berikutnya. Nah, itu Anda tuh pembelajaran karakter, pemahaman. Oleh karena itu Anda harus bisa mentransferkan nanti dampak dari teknologi, ya. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak terkait tadi pengertian kinerja? Oke. Baik, izin bertanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bertanya. Saya ingin bertanya mengenai sesuai materi yang telah Bapak jelaskan, mengapa sih profesi pendidik itu dianggap profesi yang mulia? Profesi yang mulia ya, mungkin ada korelasinya dengan kinerja guru juga ya. Nah, kenapa profesi pendidik itu sebagai profesi yang mulia, ya. Nah, berkaitan atau hubungan dengan materi hari ini adalah profesi pendidik itu tidak semua orang bisa. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, Anda itu memberikan informasi ke peserta didik, ya. Nah, sehingga peserta didik itu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Di situ ada proses belajar. Ya. Konteks belajar adalah yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Sekarang Bapak tanya balik ke Anda. Anda saat ini bisa sampai di sini, ya.
itu ada jasa guru Anda nggak? Ya, ada. Ya, karena kita tuh berjenjang. Nah, sekarang Bapak tanya lagi, kenapa Anda kok bisa menganggap ada jasa dari guru-guru kita? Karena kita sampai saat ini yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Gitu. Ada jasa di situ. Gitu. Ya. Jadi kenapa profesi pendidik itu penting? Karena memang tadi tidak semua orang bisa, ya. Karena harus punya 4 kompetensi tadi. Kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial. Yang kedua, dampak dari informasi yang Anda berikan itu membuat seseorang itu bisa bermakna dalam hidupnya. Makanya kenapa profesi pendidik atau guru itu dianggap penting. Bahkan sangat penting. Gitu. Ya, oke, gimana? Ya. Berikutnya. Ya. Oke, ya bagus pertanyaan. Apa tantangan terbesar yang dihadapi pendidik saat ini? Yang pertama adalah yang kita bahas barusan, teknologi. Ya, dengan pesatnya perkembangan teknologi dan segala sesuatu dijadikan digitalisasi, nah, itu menjadi tantangan tersendiri untuk guru. Oleh karena itu tadi Bapak sampaikan bahwa Anda itu harus bisa adaptif, bisa beradaptasi dengan teknologi. Baik itu untuk mempersiapkan pengajaran, baik itu kita berbicara cara mendidik, ya. Kemudian apalagi? Administrasi. Administrasi yang banyak. Itu juga menjadi tantangan tersendiri untuk para guru saat ini. Yang ketiga adalah apresiasi. Ya, saat ini memang apresiasi guru itu belum seperti ya di negara kita, belum seperti di negara orang lain. Apresiasinya masih rendah. Tantangan nggak buat kita? Jelas tantangan. Makanya tidak sedikit orang tidak memilih untuk menjadi seorang guru. Padahal profesi seorang guru merupakan profesi yang sangat mulia. Tadi udah dijelaskan betapa berdampaknya peran kita seorang guru kepada orang lain, kepada peserta didik. Bapak aja di sini ya bisa berdiri di sini, ada jasa-jasa guru Bapak. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai di perguruan tinggi sampai saat ini. Ya. Oleh karena itu ya kita jangan pernah melupakan guru-guru kita. Ya. Jadi itu tantangannya ya. Jadi tantangan guru saat ini ya Anda harus menguasai teknologi. Harus bisa adaptif. Kemudian yang kedua, tadi apa? Administrasi, Anda harus mampu. Ya, administrasi saat ini banyak tuntutannya. Ini itu ya Anda harus persiapkan. Yang ketiga tadi apa? Apresiasi, karena apresiasinya belum sebagus di negara lain sehingga nggak mau jadi guru. Gajinya kecil. Tapi ya itu harus jadikan tantangan buat Anda.
bagaimana caranya walaupun gaji kecil, tapi Anda bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu sih menurut Bapak yang lebih esensial. Ya. Baik, untuk penugasan, ya, penugasan nanti untuk diskusi, ya, Anda bisa melihat LMS, ya, Anda bisa melihat LMS, Anda masuk di sana nanti ada forum diskusi, ya, silahkan Anda isi, ya, kemudian kita diskusi nanti di sana, ya. Anda menanyakan apa, nanti insya Allah Bapak tanggapi, ya. Tugasnya juga nanti sudah tertera di LMS, ya, silakan tinggal Anda masuk saja, kemudian Anda download, kemudian nanti hasilnya Anda submit, unggah lagi di LMS. Oke, ada pertanyaan lagi? Hah? Untuk tugasnya sampai pengumpulan terakhirnya ada semua di LMS, ya, nanti Bapak setting, udah setting di sana. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya, untuk pertemuan kali ini Bapak rasa cukup, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat, ya, dan mudah-mudahan Anda bisa mengimplementasikannya di kehidupan Anda, ya. Apalagi Anda sebagai calon seorang guru dan nanti akan jadi guru masa depan, ya, harus bisa lebih baik dari Bapak, ya, harus bisa lebih baik lagi dari guru-guru saat ini. Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak rasa cukup, ya. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama, di hari yang sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.